Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita untuk beribadah dan bertolabul ilmi di waktu yang sangat kita nantikan ini, karena beberapa hari ke depan insyaallah kita akan memasuki bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Bahkan para salaf terdahulu disebutkan dalam beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datang Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan. Begitu besarnya keinginan mereka untuk bisa memasuki bulan Ramadan. Orang-orang saleh, orang-orang yang menginginkan kebaikan-kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, pasti mereka merindukan Ramadan. Hanya ketika kita akan memasuki bulan Ramadan dan bergembira saat akan memasuki bulan Ramadan, maka ada 3 hal yang perlu kita persiapkan. Apa saja itu? Yang pertama, siapkan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bergembira memasuki bulan Ramadan, maka kegembiraannya itu bisa mendatangkan pahala, bisa juga tidak mendatangkan pahala. Yang membedakan apanya? Yang membedakan niatnya. Seseorang yang dia bergembira mendatangi bulan Ramadan disebabkan di bulan Ramadan dia bisa beribadah saum, bisa melaksanakan salat qiyamul lail, salatut tarawih di bulan Ramadan, bisa membaca Al-Quran, bisa berbagi dengan yang lainnya, memberikan makanan untuk berbuka bagi yang lainnya. Di dalamnya ada malam Al-Qadar. Dia semangat disebabkan ada ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, yang di luar Ramadan dia tidak dapat keutamaan itu. Dia bergembira karena akan mendatangi ibadah yang besar. Orang yang bergembira dengan niat seperti itu, maka inilah kegembiraan yang mendatangkan pahala. Tapi ada juga orang yang bergembira, niatnya bukan untuk beribadah kepada Allah. Karena di bulan Ramadan dia bisa berjualan segala payu. Dagang kolak payu, dagang rujak payu, dagang baju, apalagi jualan baju, jualan online atau jualan langsung. Apalagi yang jualan kue. Wah, Ramadan itu akan laku kue, apalagi di akhir-akhir Ramadan mendatangi atau menjelang Idul Fitri. Dia senang, asik Ramadan akan datang. Kenapa? Balik modal. Akan mendapatkan keuntungan yang besar dari sisi duniawi. Orang yang bergembira disebabkan karena masalah-masalah duniawi, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu, hal yang pertama yang perlu kita siapkan memasuki bulan Ramadan adalah siapkan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang kedua yang harus kita siapkan adalah saat akan memasuki bulan Ramadan, maka persiapkan diri kita dengan kesabaran. Karena seseorang memasuki bulan Ramadan, dia membutuhkan seluruh kesabaran. Kesabaran itu kan dibagi 3 ya. Para ulama kita membagi kesabaran itu menjadi 3. Pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ketika seseorang memasuki bulan Ramadan, maka dia harus siap bersabar menjalankan perintah Allah. Yaitu apa? Menjalankan perintah, menjalankan saum di siang hari, menjalankan sholat tarawih di malam hari, tilawah Al-Quran dan lain sebagainya. Dia menjalankan perintah Allah. Dan ketika menjalankan perintah Allah butuh kesabaran. Yang kedua, di bulan Ramadan ketika dia saum, dia membutuhkan kesabaran yang kedua, yaitu kesabaran menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saum di bulan Ramadan itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima di siang hari di bulan Ramadan. Maka dia bersabar menunggu sampai waktu dibolehkannya. Kan nggak ada ya orang yang
betul-betul menginginkan pahala di bulan Ramadan, makanan sudah terhidang di meja makannya, waktu berbuka tinggal 5 menit lagi, kan nggak ada orang yang ingin mempercepat waktunya. Tenan-tenan lah beda 5 menit, kemudian dia makan, kan nggak begitu. Butuh kesabaran menahan diri ketika Allah dan Rasulnya melarang tidak boleh makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka dia menahan diri. Menahan diri agar tidak melakukan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Maka ini kesabaran jenis yang kedua. Kesabaran jenis yang ketiga dikaitkan dengan saum. Bukankah orang yang saum itu, kesabaran yang ketiga kan sabar ketika mendapatkan kesulitan atau mendapatkan hal yang memberatkannya. Bukankah orang yang saum di bulan Ramadan juga mendapatkan kondisi ini? Dia harus menahan haus, walaupun haus sehaus-hausnya. Kalau belum datang waktunya berbuka, maka nggak boleh dia minum. Maka dia dalam kondisi lemah, tubuhnya kadang lemes, kan gitu ya. Di awal-awal saum apalagi, di hari pertama, hari kedua, kan tubuh itu karena tidak terbiasa saum, itu ketika memasuki dan membiasakan diri saum, itu hari pertama itu kerasa berat saumnya. Yang ditunggu itu apa? Azan maghrib. Ini sabar menit deh, azan maghrib ditunggu-tunggu. Sulit menahan lapar dan menahan haus itu tidak mudah. Maka seseorang memasuki bulan Ramadan, maka dia harus siapkan 3 kesabaran ini. Sabar ketika menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian yang ketiga, sabar ketika tertimpa kesulitan. Dan 3 kesabaran itu didapatkan oleh orang yang saum. Ya. Oleh karena itu, seseorang yang memasuki bulan Ramadan, selain mempersiapkan niat yang ikhlas, maka yang kedua persiapkanlah kesabaran. Yang ketiga, bekal yang ketiga, banyak sebetulnya bekalnya, tapi kita sampaikan 3 saja. Bekal yang ketiga adalah siapkan diri kita dengan ilmu. Karena seseorang bisa meraih pahala besar disebabkan karena ilmunya. Sampai Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan satu bab yang khusus dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu apa? Bab al-ilmi qabla al-qawli wal amal. Ada bab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari adalah bab tentang ilmu lebih didahulukan dibandingkan sebelum berucap dan beramal. Dengan ilmu tersebut kita tahu apa saja yang membatalkan pahala saum, apa saja yang membatalkan saum, apa saja yang menyebabkan makruhnya saum dan lain sebagainya. Maka dengan ilmu tersebut dia bisa meraih pahala sebesar-besarnya. Dan hari ini kita memasuki persiapan yang ketiga, yaitu mempersiapkan diri dengan ilmu. Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan berkaitan dengan saum Ramadan ini diawali dengan ta'rifus siyam, definisi dari saum. Apa itu saum? Beliau sebutkan as-siyamu lughatan, saum secara bahasa adalah al-imsaku wal imtina' anisyai, yaitu ketika seseorang menahan diri dan mencegah dirinya dari sesuatu, maka itu disebutkan dengan saum. Al-imsak wal imtina' anisyai, menahan diri dan mencegah diri kita dari sesuatu, maka ini yang disebutkan dengan saum secara bahasa. Sedangkan saum secara istilah disebutkan oleh para ulama kita, termasuk Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan at-ta'abbudu lillahi ta'ala, orang yang niatnya beribadah kepada Allah. Caranya dengan cara apa? Bil imsaki anit ta'ami wasyarabi wal jima', dengan cara menahan diri. Menahan diri dari apa? 3 hal, yaitu dari makanan, tidak makan, tidak minum, dan yang ketiga adalah tidak jima'. Kemudian poin yang berikutnya dari definisi syar'i ini adalah min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Waktunya. Kapan itu? Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka dalam definisi syar'i ini, secara syariat ini, saum itu berarti mengandung 3 poin. Poin yang pertama adalah niatnya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, yaitu makan, minum, dan jima'. Yang ketiga adalah waktunya, min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Kalau terpenuhi seluruhnya dari 3 poin dari definisi ini, maka dianggaplah dia itu melakukan saum yang disyariatkan. Dan coba kita lihat beberapa hal berkaitan dengan saum ini.
Kita lihat min fadaili Ramadan. Dari keutamaan atau termasuk keutamaan Ramadan. Ada apa dengan Ramadan? Maka Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah taala beliau menyebutkan beberapa poin, tapi kita akan ringkas beberapa poin itu. Yang pertama, seseorang ketika memasuki Ramadan, maka Ramadan itu memiliki keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah keutamaan dihapuskannya dosa-dosa. Kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan menghapuskan dosanya? Apakah di 10 hari pertama, 10 hari kedua, atau 10 hari ketiga? Yang benar adalah seluruh Ramadan dari awal sampai akhir. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan keimanan dan dengan penuh rasa harap. Dalam riwayat lain disebutkan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang dia melakukan salat di bulan Ramadan, salat tarawih dengan penuh keimanan dan rasa harap. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Man qama lailatal qadri." Barang siapa yang menghidupkan beribadah di malam-malam Al-Qadar dengan melakukan salat malam dan lain sebagainya. Maka ketika dia diniatkan karena keimanan dan dengan harapan mendapatkan pahala, nah hadis ini jemaah sekalian menunjukkan bahwasanya orang yang ikhlas itu bukan orang yang tidak berharap. Ini jangan salah paham ya. Kadang sebagian orang salah paham. Ikhlas itu tidak mengharapkan apapun. Salah. Yang namanya ikhlas itu bukan tidak mengharapkan apapun. Tapi ikhlas adalah mengharapkan segala balasan dari Allah saja. Ini namanya ikhlas. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban." Selalu menyadarkan apa? Keimanan dan penuh rasa harap. Maka ikhlas itu adalah orang yang mengharapkan pahala hanya dari Allah saja, tidak dari yang lainnya. Maka orang yang melakukan 3 amal ini, saum di siang hari, tarawih di malam hari, menghidupkan malam-malam Al-Qadar, apa yang akan didapatkan? Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi. Subhanallah. Allah akan memberikan ampunan baginya, diampuni dosa-dosanya dari apa yang dia telah lakukan di masa lalunya. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa, jemaah sekalian? Kita sebagai seorang suami, bukankah banyak dosa kita kepada istri kita? Yang terkadang suara kita meninggi, membentak, terkadang menuduh, terkadang berucap hal-hal yang tidak disukai oleh istri, menyakiti hati istri. Siapa yang tidak berdosa? Suami berdosa kepada istrinya. Sebagaimana istri juga berdosa kepada suaminya. Ketika suami meminta untuk sesuatu, kemudian istri menolaknya, kadang menampakkan wajah yang tidak menyenangkan, kadang terlalu banyak menuntut. Bukankah ini juga perbuatan dosa? Kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, bukankah kita juga melakukan dosa? Terkadang tidak memberikan pendidikan yang baik, terkadang tidak menasihati ketika anak bersalah, terkadang dengan cara mendidik kita menyebabkan anak kita malah semakin jauh dari agama, jauh dari aturan-aturan Allah. Terkadang kita berbuat tidak adil kepada anak kita, terkadang menuduh sesuatu kepada anak kita yang belum tentu anak itu bersalah, tapi karena kita sebagai orang tua punya kekuasaan untuk menunjuk siapa yang salah, siapa yang benar, kemudian kita dengan sangat mudah menyalahkan atau menuduh anak-anak kita. Siapa di antara kita yang tidak bersalah? Kita sebagai seorang anak, karena berapapun usia kita, bukankah kita anak dari orang tua kita? Yang terkadang kita merasa kalau sudah punya anak, usia sudah mulai mempunyai anak, mempunyai cucu, kita hakikatnya adalah anak juga. Yang doa-doa kita subhanallah diharapkan oleh orang-orang tua kita yang sekarang mereka sedang mendahului kita. Jika orang tua kita sudah wafat, maka doakan mereka dengan sebaik-baiknya. Ketika orang tua kita masih hidup, subhanallah, berapa banyak dosa yang kita lakukan kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita meminta sesuatu, kadang kita menolaknya. Ketika kita mengucapkan sesuatu, kadang menyakiti hati orang tua. Tidak terasa ternyata air mata orang tua kita tercucur disebabkan ucapan kita, perbuatan kita. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Dan di bulan Ramadan Allah bukakan pintu-pintu ampunan. Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu.
Maka berbahagialah setiap kita yang merasa diri kita memiliki dosa kepada istri kita, istri kepada suami, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kadang kepada tetangga kita. Yang terkadang tetangga itu merasa tidak nyaman ketika kita menyalakan mobil, asapnya masuk ke rumahnya, suaranya mengganggu penduduk rumahnya, dan lain sebagainya. Kadang parkir di depan orang lain, atau parkir di depan rumah kita menghalangi orang lain ketika akan masuk dan akan keluar. Dia merasa, aduh kenapa parkir depan rumah, saya mau masuk susah. Kadang ada hal-hal yang kita tidak merasa itu sebuah kesalahan, tapi itu menyebabkan orang lain itu terzalimi. Bukankah ini perbuatan dosa? Di bulan Ramadan, subhanallah, Allah buka pintu ampunan dengan sebesar-besarnya. Kesempatan yang besar bagi setiap kita yang merasa diri kita penuh dan banyak dengan dosa, kesempatan besar bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan memiliki keutamaan, yaitu apa? Allah bukakan pintu-pintu ampunan dan diampuni dosa-dosa. Yang kedua, walaupun Dr. Abdullah Bahama menyebutkan ini poin yang keempat, karena kita ringkas beberapa poinnya. Keutamaan yang kedua, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu surga, mengunci rapat-rapat pintu neraka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala belenggu, ikat setan-setan agar tidak menggunakan atau tidak menggoda manusia melakukan perbuatan dosa. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, hadis muttafaqun alaih, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahr Ramadan." Jika bulan Ramadan sudah mulai masuk. Kapan Pak? Tanggal 1 apa namanya? Kapan kita mulai saum? Tanggal berapa kita saum? Ya, tanggal 1 Ramadan. Ya. Yang menjadi perbedaan pendapat kapan 1 Ramadannya kan gitu. Kita tunggu apa namanya pengumuman dari pemerintah kita. Kalau sudah masuk bulan Ramadan artinya apa? Tanggal 1 Ramadan. Maka futihat abwabus sama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain disebutkan futihat abwabul jannah, dibukakannya pintu-pintu surga. Apa yang dimaksudkan dengan dibukakan pintu-pintu surga? Ini para ulama kita menyebutkan betapa banyak keberkahan yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Maka dibukakan pintu-pintu surga menunjukkan betapa banyak keberkahan dan kebaikan yang Allah turunkan ke muka bumi ini di bulan Ramadan. Wa ghulliqat abwabul jahannam, dan Allah akan kunci rapat-rapat pintu-pintu neraka jahannam. Wa sulsilat asyayatin, dan syaitan-syaitan akan dibelenggu. Nah, pertanyaannya jamaah sekalian, ini yang sering muncul pertanyaan ketika menjelaskan hadis ini. Ketika, dan sepertinya tahun lalu kita pernah jelaskan juga hadis ini ya. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, disebutkan dalam hadis yang sahih ini, riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim, syaitan-syaitan dibelenggu di bulan Ramadan. Pertanyaannya, ketika syaitan dibelenggu, kok masih ada orang yang bermaksiat di bulan Ramadan? Penipuan masih ada di bulan Ramadan. Pencurian ada juga di bulan Ramadan. Kemaksiatan kadang masih ada di bulan Ramadan. Katanya setan dibelenggu, tapi kenapa ada kemaksiatan di bulan Ramadan? Maka para ulama kita menyebutkan paling tidak ada 3 jawaban untuk pertanyaan ini. Kenapa di siang hari bulan Ramadan masih ada kemaksiatan padahal syaitan dibelenggu? Pertama, yang disebutkan oleh para ulama kita adalah ketika disebutkan wasul silat asyayatin, syaitan dibelenggu, maka makna sulsilat asyayatin ini tidak menunjukkan kalau yang dibelenggu semua syaitan. Jadi disebutkan syaitan dibelenggu, itu beda maknanya dengan semua syaitan dibelenggu. Artinya apa? Disebutkan sulsilat asyayatin berarti sebagian besar syaitan itu dibelenggu. Dan para ulama kita menyebutkan apa? Syaitan pembesar-pembesaran syaitan itu yang dibelenggu. Nah, sisanya ada sebagian syaitan yang tidak dibelenggu. Nah, inilah syaitan-syaitan yang masih menggoda. Ketika di bulan Ramadan syaitan dibelenggu, tapi masih ada kemaksiatan. Kenapa? Karena tidak menunjukkan kepada semua syaitan yang dibelenggu. Makanya sebagian syaitan yang tidak dibelenggu masih menggoda manusia, kemudian manusia melakukan kemaksiatan. Ini pendapat yang pertama dari para ulama kita berkaitan dengan kenapa syaitan dibelenggu, tapi masih ada maksiat di bulan Ramadan. Yang kedua, ketika syaitan yang dibelenggu yang dimaksudkan itu kemungkinannya semua syaitan.
Wasul silat asyayatin, kalau kita tafsirkan syaitan-syaitan dibelenggu, misalkan semua syaitan yang dibelenggu. Maka dalam hadis ini pula tidak menunjukkan kalau syaitan dibelenggu kemudian tidak bisa menggoda. Karena ketika dibelenggu, ini menunjukkan kalau syaitan itu terbatas gerakannya, terbatas godaannya. Tapi tidak menunjukkan kalau dibelenggu nggak bisa goda sama sekali. Syaitan bisa jadi masih bisa membisiki, cuman tidak sekuat ketika dia tidak dibelenggu. Oleh karena itu, ketika syaitan dibelenggu masih ada kemaksiatan. Kenapa? Karena syaitan bisa menggoda, hanya godaannya tidak sekuat ketika syaitan ini tidak dibelenggu. Ini pendapat yang kedua dari para ulama kita. Pendapat yang ketiga menunjukkan bahwasanya kalau seandainya hadis ini menunjukkan pada semua syaitan dibelenggu, kemudian semua syaitan ketika dibelenggu tidak bisa menggoda sama sekali. Tetapi ada kemungkinan yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama kita adalah apa? Jiwa manusialah yang sudah condong kepada kemaksiatan, yang syaitan tidak menggoda saja karena jiwanya sudah kotor, condong kepada kemaksiatan, maka dia berbuat maksiat walaupun syaitan tidak menggodanya. Ini kesuksesan syaitan ketika menggoda manusia selama 11 bulan. 11 bulan di training ku syaitan, dibiasakan berbuat maksiat. Ketika bulan Ramadan syaitan ini dibelenggu dan tidak bisa menggoda, maka jiwa manusia sudah terbiasa berbuat maksiat, maka tanpa digoda otomatis sudah berbuat kemaksiatan. Ini 3 di antara pendapat para ulama yang menjelaskan tentang ketika syaitan dibelenggu kok masih ada kemaksiatan di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan bagaimana orang-orang saleh terdahulu berkaitan dengan amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Kalau ditanya, Pak, selain ibadah wajib berupa saum di siang hari bulan Ramadan, amal apa lagi yang paling afdal dilakukan di bulan Ramadan? Maka para ulama kita menyebutkan apa? Yang terbaik setelah hal-hal yang wajib adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Karena di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, maka amal yang terbaik adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Coba kita lihat bagaimana orang-orang saleh terdahulu ketika mereka memasuki bulan Ramadan berkaitan dengan muamalah mereka dengan Al-Quran. Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah ta'ala menyebutkan fahadha al-imam al-Bukhari. Lihatlah Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, seorang yang faqih yang mengumpulkan sekitar 7.000-an hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Padahal Imam Bukhari memiliki hafalan berapa banyak? Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memiliki hafalan 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang dhaif. Tapi beliau memasukkan 7.000 hadis yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, beliau Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala kana idza kana awwala lailati min syahri Ramadan. Ketika beliau memasuki malam pertama bulan Ramadan, setelah diumumkan 1 Ramadan adalah besok, maka malam harinya itu kan dianjurkan untuk melakukan sholat tarawih. Di malam pertama bulan Ramadan, yajtami'u ilaihi ashabuhu fayusalli bihim. Maka sahabat-sahabat Imam Al-Bukhari, kalau disebutkan ashabuhu itu siapa? Murid-muridnya Imam Al-Bukhari. Murid-murid Imam Al-Bukhari berkumpul. Kemudian fayusalli bihim, Imam Bukhari salat bersama mereka, mengimami mereka ketika masuk awal kali atau di malam pertama bulan Ramadan. Wa yaqra'u fi kulli raq'atin 20 ayah, dan beliau dalam setiap rakaatnya itu membaca 20 ayat setiap rakaatnya. Wa kadzalika ila yahtamul Qur'an, dan beliau melakukan 20 ayat dalam setiap rakaatnya itu sampai beliau menghatamkan Al-Quran. Jadi setiap malam ketika tarawih itu membaca 20 ayat Al-Quran sampai ketika beliau menghatamkan Quran tersebut. Wa kana yaqra'u fis sahuri baina nisfi ila thuluthi minal Quran. Selain bacaan beliau dalam salat. Dalam salat beliau terbiasa membaca 20 ayat dalam satu rakaat. Selain bacaan beliau dalam salat beliau, kana yaqra'u fi sahuri ma baina nisfi ila thuluthin minal Qur'an. Beliau Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di waktu sahur, sepertiga malam terakhir, beliau membaca setengah Al-Quran atau terkadang sepertiga dari Al-Quran. Setengah Al-Quran berarti berapa juz, Pak?
15 juz. Jadi kalau kita memegang mushaf Quran, kemudian dibelah tengahnya, di kanan kirinya disamakan, dibuka mushaf Al-Quran tengah-tengahnya. Nah, Imam Al-Bukhari ketika waktu sahur itu menghabiskan dari awal sampai tengah itu. Setengah Al-Quran di waktu sahur beliau baca. Kemudian apa ya? Atau terkadang sepertiganya. Jadi kalau Al-Quran dibagi 3 berarti 10 juz. Itu di waktu sahur Imam Bukhari menyelesaikan 10 juz tersebut. Kemudian fayahtamu inda al-iftar kulla lailatin yaqul inda kulli khutmah dakwah mustajabah. Dan ketika datang waktu berbuka di siang harinya, berarti sepertiga malam terakhir, Imam Al-Bukhari menghatamkan atau membaca Quran setengah Quran 15 juz. Atau bahkan sepertiganya, berarti 10 juz. Nah, setiap kali beliau mendatangi waktu iftar, waktu maghrib, akan datang waktu maghrib, itu sebelum datang waktu maghrib, beliau sudah menghatamkan seluruh Al-Quran. Subhanallah. Berarti Imam Bukhari berapa kali hatam Qurannya? Bacaan selain bacaan di dalam salat malamnya? 1 kali hataman, Pak. Malam harinya setengahnya, siang harinya setengahnya. Atau terkadang malam harinya beliau sepertiganya, 2/3 dihatamkan di siang harinya. 1 hari sekali menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Warawa ani Syafi'i, dan bukan hanya Imam Al-Bukhari, bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, annahu kana yakhtammu fi Ramadan sitina khatmatan siwa ma yaqra'u fi shalah. Subhanallah. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, imam yang paling banyak pengikutnya dari madhab Syafi'i di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Banyak pengikut madhab Asy-Syafi'i. Mungkin sebagian di antara kita adalah mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, adalah menghatamkan Quran dalam 1 bulan Ramadan. Berapa banyak? Sitina khatmatan, 60 kali hatam Al-Quran. Subhanallah ya. Kalau Ramadan itu 30 hari, 1 bulannya, berarti Imam Bukhari berapa kali hatamnya per harinya? Sehari 2 kali, Pak. Subhanallah ya. Menghatamkan Quran sehari 2 kali. Mungkin kondisinya mirip dengan kita. Kita juga sehari 2 kali. Tapi bukan hatam Quran, tapi sahur dan buka. Makan kita menjadi 2 kali di bulan Ramadan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah hatam 2 kali dalam sehari. Subhanallah. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa begitu? Kenapa orang-orang saleh terdahulu mereka bisa bersemangat dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan sampai Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sekali hatam dalam sehari. Imam Asy-Syafi'i 2 kali hatam dalam sehari. Kenapa bisa seperti itu? Kadang kita mah 30 juz hatam bisa sebulan teh tos resep. Karena jarang-jarang bisa menghatamkan Quran dalam sebulan. Ramadan bisa hatam sekali Al-Quran, kan senang. Kenapa mereka orang-orang saleh terdahulu bisa lebih dari itu? Sebab pertama adalah keimanan dan keyakinan mereka tentang keutamaan Al-Quran yang mereka baca itu jauh lebih kuat dibandingkan keyakinan kita kepada Al-Quran. Kenapa? Ilmu. Mereka adalah ahlul ilmi yang tahu betul keutamaan Al-Quran. Setiap huruf yang dibaca akan mengandung pahala dan seterusnya. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua berkaitan dengan teknis, Pak. Ini berkaitan dengan teknis. Kenapa mereka bisa cepat dalam menghatamkan Quran? Karena mereka hafal Quran. Coba deh kalau kita lihat ya. Kita membaca Al-Quran yang sudah kita hafal, itu bisa membaca Quran dengan cepat dibandingkan membaca ayat Al-Quran yang kita tidak hafal. Kan sok masih titata rajong. Ketika membacanya itu masih ragu-ragu, ketika ingin membaca cepatnya masih ada khawatir ada kesalahan. Kadang bacanya tidak bisa lebih cepat. Tapi orang yang hatam Quran atau sudah hafal Quran, membaca ayat-ayat yang sudah dihafal itu bisa cepat. Kenapa? Karena mereka tanpa membaca mushaf saja itu sudah bisa. Ketika dia membaca mushaf Al-Quran itu bisa lebih cepat. Coba deh bandingkan kalau orang yang sering membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Kalau dia sudah terbiasa membaca surat Al-Kahfi atau bahkan dia hatam sudah bisa menghafal surat Al-Kahfi, ingin membaca surat Al-Kahfi dengan bacaan yang cepat itu lebih mudah dibandingkan orang yang tidak menghafalnya. Maka salah satu yang menjadi sebab orang-orang soleh terdahulu bisa menghatamkan Quran dengan cepat disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang menghafal Quran. Ketika membaca dengan mushaf Al-Quran, maka mereka bisa membaca dengan cepat bacaannya. Dan ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya di bulan Ramadan
itu punya keutamaan membaca Al-Quran dari mushaf. Orang-orang yang sudah hafal Quran seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari, mereka hafal Quran. Tapi ketika, termasuk Imam Malik, tapi ketika mereka memasuki bulan Ramadan, mereka membuka mushaf Al-Quran dan dibaca Quran dari mushafnya, padahal mereka hafal Quran. Ini menunjukkan apa? Ada keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran dari mushafnya. Oleh karena itu, kalaupun kita tidak bisa mengikuti targetnya Imam Al-Bukhari sehari hatam, atau mengikuti targetnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala 2 kali hatam, ya paling tidak kita memiliki target tersendiri. Ingin berapa kali sih kita menghatamkan Al-Quran? Terkadang dalam menghatamkan Al-Quran, sebagian orang menyebutkan ini. Kemarin ada share di beberapa media sosial yang cukup bagus dalam menyemangati membaca Al-Quran. Katanya membaca Al-Quran itu banyak gaya, ada gayanya. Pertama, gaya seperti kura-kura. Gaya seperti kura-kura itu adalah membaca walaupun sedikit, ada waktu baca aja sedikit. Walaupun nggak pakai target nggak apa-apa, yang penting baca aja dikit-dikit. Maksudnya target sekali baca mau berapa banyak. Ini bisa jadi dia menargetkan hatam Quran 1 bulan sekali. Berarti sehari harus 1 juz. Maka dia tidak menargetkan kapan baca Quran, tapi ketika ada waktu baca aja Quran dikit-dikit sampai sehari itu bisa 1 juz. Nah, ini berarti gaya kura-kura. Yang kedua, ada orang yang menggunakan gaya apa lagi sih? Selain gaya kura-kura, ada gaya orang yang men-split Al-Quran itu menjadi 5 kali baca Quran, yaitu setiap waktu sholat. Setiap waktu sholat dia baca Al-Quran 1/10 dari 1 juz, berarti sekitar 2 lembar. Setelah sholat subuh dia membaca 2 lembar. Setelah sholat zuhur dia membaca 2 lembar. Setelah sholat asar dia membaca 2 lembar. Sholat maghrib dia membaca 2 lembar. Sholat isya dia membaca 2 lembar, 1 juz itu selesai. Ada yang caranya seperti itu. Kemudian ada yang cara gayanya seperti gaya kuda. Kuda itu kan memacu cepat. Yaitu orang yang ketika dia membaca Al-Quran, maka dia punya target sekali baca langsung 1 juz supaya salse. Baca Quran sekali dia buka mushaf Al-Quran langsung selesaikan 1 juz. Kalau belum 1 juz dia nggak selesaikan. Dia nggak berhenti kalau sudah baca 1 juz. Nah, ini juga bisa kita gunakan metode-metode yang demikian agar kita bisa menghatamkan Quran 1 kali dalam 1 bulan Ramadan, maka targetkan sehari berarti harus 1 juz selesai bacaan Quran. Kalau kita ingin hatam 2 kali berarti 1 harinya 2 juz hafalan Al-Quran. Ya, kalau tidak bisa seperti Imam Asy-Syafi'i 2 kali hatam Quran dalam sehari, ya minimal kita bisa membaca Quran 2 juz dalam sehari. Atau paling tidak kalau kita tidak bisa mengikuti bagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bisa hatam sehari sekali, ya minimal dalam sehari kita hatamkan 1 juz Al-Quran. Jadi dalam 1 bulan kita bisa menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Baik, sepertinya itu dulu materinya. Sisa waktu kita akan manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Ya. Mangga silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diperhatikan soal Ramadan ini lebih banyak ibadah-ibadahnya itu ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ibadah yang sifatnya khusus saja. Tarawih, kemudian bacaan Quran seputar itu. Kira-kira kan saum Ramadan itu harusnya bisa mentransformasi seseorang ya sebelum Ramadan, setelah Ramadan itu bisa berubah. Sedangkan kalau kita lihat di Indonesia umumnya Ramadan dilaksanakan saum ya, mereka saum, kita saum, semua sebagian besar saum ya. Tapi transformasi perubahan dari hasil Ramadan itu setelah selesai Ramadan itu hampir tidak kelihatan, tidak signifikan, tidak kelihatan. Jadi ya kembali lagi kepada pola semula, bahkan bisa lebih buruk dari pola semula. Ini penyebabnya apa Ustaz? Iya. Apakah memang ritual yang memang ditinggalkan seperti itu atau apa seperti itu? Ya, Masya Allah ya, pertanyaan yang sangat baik sekali. Ya. Ramadan, saum Ramadan, atau bukan hanya sekedar saum, seluruh ibadah yang kita lakukan,
Salah satu ciri kalau ibadah tersebut ibadah yang diterima di sisi Allah, apa cirinya? Orang yang setelah melakukan ibadah tersebut, dia akan lebih baik dan lebih istiqamah dalam melakukan ibadah-ibadah tersebut atau ibadah yang lainnya setelah beliau menyelesaikan ibadah tersebut. Seperti berhaji, sebelum haji dan setelah haji, maka orang yang setelah haji itu akan lebih bagus akhlaknya, lebih bagus ibadahnya, yang asalnya jarang ke masjid menjadi rajin ke masjid. Maka ini menunjukkan kalau ciri-ciri bisa jadi amalan tersebut amalan yang diterima di sisi Allah. Begitu juga dengan saum. Salah satu ciri ketika saum kita diterima di sisi Allah, salah satu ciri ketika kita mendapatkan keutamaan malam Al-Qadar dan lain sebagainya, salah satu cirinya apa? Kondisi dirinya itu jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ada perbaikan, ada perubahan ketika seseorang setelah menyelesaikan ibadah tersebut. Cuman pertanyaannya, kok nggak terlihat nampak di negeri kita setelah melewati bulan Ramadan, kemudian balik lagi ke semula, night club buka lagi. Kemudian menjual minuman keras, balik lagi. Transaksi ribawi terjadi lagi, balik lagi. Kenapa demikian? Apa penyebab yang menyebabkan kondisi ini kembali terjadi atau bahkan bisa jadi lebih buruk dibandingkan sebelumnya? Maka jawabannya adalah yang pertama, ketika melihat berkaitan dengan perubahan, maka perubahan yang global itu akan berpengaruh kepada perubahan personal terlebih dahulu. Jadi kalau kita melihat diri kita saja, sebelum dan setelah melewati Ramadan, apakah ada pola yang berubah yang kita menjadi lebih baik ataukah tidak? Kalau ada perubahan dan kita menyebabkan diri kita lebih baik sebelum datang Ramadan, kondisi kita seperti ini. Ketika memasuki bulan Ramadan dan setelah Ramadan, kemudian kondisi sebelum dan setelah Ramadan itu kita ada peningkatan, maka ini menunjukkan apa? Salah satu kabar gembira bisa jadi amal yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima di sisi Allah, sampai kemudian kita diberikan hidayah oleh Allah, taufik untuk tetap berada dalam kebaikan, bahkan lebih baik lagi. Yang sebelumnya jarang baca Quran, bulan Ramadan dia biasakan baca Quran, setelah lewat bulan Ramadan kebiasaan itu masih melekat baca Quran. Saum Ramadan, dia terbiasa melakukan saum di bulan Ramadan. Sebelum datang Ramadan dia tidak terbiasa saum. Datang Ramadan kemudian dia saum. Setelah lewat Ramadan kemudian dia membiasakan diri untuk saum sunnah. Berarti di situ ada perbaikan. Bisa jadi ini kabar gembira dari Allah kalau amalannya diterima di sisi Allah. Sebelum Ramadan dia masih jarang melakukan sholat. Memasuki bulan Ramadan dan setelah lewat Ramadan ternyata sholatnya lebih baik lagi, tidak lagi bolong-bolong, sudah mulai sholat 5 waktu dan seterusnya. Kalau setiap pribadi itu mendapatkan perubahan-perubahan seperti ini merata di seluruh negeri, maka kita akan lihat perubahan yang signifikan. Cuman masalahnya adalah ketika seseorang saum di bulan Ramadan, bahkan ibadah-ibadah secara umum, terkadang kualitas dari ibadah tersebut, sebagian orang, dan mungkin kita termasuk salah satunya, itu kadang terlena hanya sekedar ritual yang kita lakukan dan tidak merubah apapun. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan apa? Keutamaan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah perbuatan seseorang dari keji dan munkar. Tapi ada yang salat korupsi, kan gitu. Ada yang salat tapi jual belinya curang. Ada yang salat masih ghibah. Ada yang salat menceritakan keburukan orang lain, membuka aib orang lain, menggosip. Ini menunjukkan apa? Salat yang dilakukan berarti hanya salat yang ritual saja. Salat hanya jasadnya saja. Tapi jiwanya itu tidak mengikuti nilai-nilai salat yang dia lakukan, yang Allah menjamin. Jadi ketika Allah menunjukkan salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, tapi ada yang salat tapi masih berbuat keji dan munkar, yang salahnya apanya? Apa yang salah di sini? Yang salah adalah ketika salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, itu ada syarat-syaratnya. Berarti ketika dia salat masih berbuat keji dan munkar, berarti salat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang bisa menyebabkan perbuatan keji dan munkar itu bisa tercegah oleh salat. Begitu juga dengan saum, begitu pula dengan amal-amal yang lainnya. Maka ketika kita menginginkan perubahan yang besar di negeri ini, maka mulailah dari kita sendiri, keluarga kita,
masyarakat lingkungan kita, kemudian kalau semua orang melakukan hal yang sama, maka seluruh negeri bisa jadi mendapatkan keberkahan dan kemudian Allah berikan perubahan-perubahan yang signifikan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan, termasuk di bulan Ramadan. Oleh karena itu, tidak terlihat perubahan yang signifikan. Memang terkadang sebagian orang ada yang berubah, sebagian lagi tidak. Kalau diambil rata-rata kan ada yang signifikan berubah, ada yang signifikan tidak berubah. Kalau diambil rata-rata jadi ke tengah deh gitu. Atau terkadang menjadi lebih buruk karena yang tidak meningkat atau yang menurunnya lebih banyak dibandingkan yang meningkat. Walaupun kita lihat kalau dilihat secara personal-personal pasti akan ada perubahan. Cuman perubahannya apakah signifikan ataukah tidak. Begitu Pak, wallahu a'lam. Ini bentuk apa namanya? Bentuk muhasabah bagi kita semuanya. Untuk Ramadan ini semoga Allah mudahkan kita untuk meningkatkan kualitas saum Ramadan kita di tahun ini, insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membaca Al-Quran saat sebelum Ramadan, kita kan selalu juga membaca. Misalkan sampai juz 10. Kalau mulai bulan Ramadan itu memulai lagi atau meneruskan? Iya. Pertanyaan yang bagus sekali, Masya Allah ya. Ketika sebelum Ramadan terbiasa baca Quran, kemudian ketika datang Ramadan itu sudah ada di pertengahan atau sepertiga Al-Quran, 10 juz. Pertanyaannya, apakah kita ngulang lagi di juz awal? Maka jawabannya nggak perlu. Lanjutkan apa yang sudah dibaca, apalagi kalau ini sebuah kebiasaan. Kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, memasuki bulan Ramadan yang mulai saja dari bacaan terakhir kita. Hatamkan Al-Quran, kemudian tambah lagi hataman Quran. Jadi kalau kita startnya di juz ke-11 misalkan, berarti setelah hatam Quran, berarti kita belum hatam 30 juz. Nanti dihatamkan 30 juznya kalau sudah masuk juz ke-10 lagi. Jadi ketika startnya di juz 10, masuk juz ke-11, berarti dianggap seluruh Al-Quran itu selesai di bulan Ramadan. Kalau kita ngitungnya Ramadan, berarti ketika dia memasuki juz yang ke-10 kalau mulainya dari juz 10 tersebut. Apalagi kalau kita bisa atau ingin menyelesaikan lebih dari 1 juz dalam 1 bulan, maka itu akan lebih baik lagi. Maka tidak ada keharusan untuk mengulang dari juz awal ketika masuk Ramadan, target yang lama kemudian ditinggalkan, target yang baru kemudian mulai lagi dari awal. Tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan untuk seperti itu. Begitu, wallahu a'lam. Kemudian kalau membaca itu dengan artinya atau mengaji aja? Nah, pertanyaan yang sangat baik sekali. Di bulan Ramadan, ketika seseorang tilawah Al-Quran, mana yang lebih afdal? Membaca Al-Quran dan memahami makna yang terkandung di dalamnya dengan membaca terjemahnya atau membaca tafsirnya? Ataukah menargetkan baca aja Quran sampai hatam? Mana yang lebih afdal? Terjadi khilaf para ulama berkaitan dengan ini, tapi wallahu alam pendapat yang paling kuat adalah dengan dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Termasuk bagaimana perbuatan orang soleh terdahulu ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Mereka banyak menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sampai Imam Asy-Syafi'i menghatamkan 2 kali dalam 1 hari. Imam Bukhari bisa 1 kali dalam 1 hari. Artinya apa? Targetnya menghatamkan Quran. Makanya di bulan Ramadan amalan yang paling afdol adalah membaca Al-Quran dengan menargetkan khatam sebanyak-banyaknya, itu lebih utama. Sedangkan memahami maknanya itu lebih afdal dilakukan di luar Ramadan. Jadi kalau di luar Ramadan, pertanyaannya mana yang lebih afdal, menghatamkan Quran ataukah membaca Quran dan memahami maknanya kalau di luar Ramadan? Maka jawabannya adalah membaca Quran dan memahami makna itu lebih afdal di luar Ramadan. Menuntut ilmu agar tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat yang kita baca. Itu lebih utama. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, karena di sini adalah syahrul Quran, maka yang paling afdal bagi seseorang adalah menghatamkan Quran. Sampai para ulama kita, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari, ketika memasuki bulan Ramadan, majelis mereka itu ditutup. Tidak ada majelis ilmu. Dihentikan majelis ilmu, fokus dengan ibadah. Ibadah yang berkaitan dengan tilawah Quran, sholat malam, dan lain sebagainya. Kalau di kita kan kebalikannya ya. Sebelum Ramadan jarang kajian, pas Ramadan banyak kajian. Kenapa? Karena saking jarangnya thalabul ilmi di luar Ramadan. Jadi di bulan Ramadan dimanfaatkan untuk thalabul ilmi. Tapi orang-orang saleh terdahulu memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu itu di luar Ramadan. Setelah bulan Ramadan tinggal beramal. Berilmunya 11 bulan di luar Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan tinggal mengamalkan ilmu yang dia tuntut selama 11 bulan tersebut. Maka yang paling afdal adalah membaca Quran walaupun tidak memahami maknanya kalau di bulan Ramadan.
memahami makna, nanti menuntut ilmu di luar bulan Ramadan 11 bulan setelahnya. Itu lebih utama. Begitu, wallahu a'lam. Kalau dalam sholat kemudian surat yang biasa kita sudah hafal, tiba-tiba stuck, nggak bisa terusin, ulang nggak bisa, itu kita tinggalkan saja atau ganti surat. Ya, ketika membaca Al-Quran, ada saatnya ketika hafalan yang terkadang kita sudah terlalu percaya diri, kita mutkin tuh hafalan, berulang-ulang membaca surat An-Naba itu seperti Al-Fatihah gitu, tanpa kesalahan. Tapi ada satu kondisi ketika baca surat An-Naba, ternyata stuck, hilang tuh hafalan itu, nggak kebayang, diulang lagi ayat sebelumnya, pas sampai ke ayat itu lupa lagi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah mengganti dengan ayat lain, ataukah kita langsung ruku? Maka jawabannya, boleh kita melakukan salah satu di antara keduanya. Boleh kita langsung ruku ketika misalkan sudah baca pertengahan surat An-Naba atau sudah menjelang akhir kemudian lupa di akhirnya. Maka tidak masalah ketika dia langsung ruku. Tapi ada kondisi ketika dia dibolehkan untuk mengganti dengan surat yang lain. Dan ini terjadi di beberapa, bahkan jamaah sekalian, ini menunjukkan betapa fitrah manusia itu mahalul khata wa nisyan. Betul, manusia itu tempat kesalahan dan lupa. Sampai coba kalau dicari di YouTube, imam-imam Masjidil Haram yang begitu mutkin, kuat hafalannya, tapi pernah ada satu kondisi ketika mereka lupa bacaan Quran. Di awal bahkan, ketika awal membaca Quran surat Al-Baqarah, baru ke ayat yang kedua, masuk ke ayat yang ketiga atau yang keempat, lupa. Diingatkan oleh jamaahnya, kemudian ngulang lagi, lupa lagi. Kemudian beliau mengganti dengan surat yang lain. Ada yang kondisi yang demikian. Artinya apa? Ada saat-saatnya terkadang kita lupa. Maka ketika lupa apa yang kita lakukan, maka ada dua kondisi yang dibolehkan bagi kita. Pertama adalah mengganti dengan hafalan surat yang lainnya. Atau yang kedua adalah langsung dianggap selesai bacaan Al-Quran tersebut, kemudian langsung ruku. Maka boleh salah satu di antara keduanya. Begitu, Allah a'lam. Kalau diperhatikan dari awal disampaikan bahwa demikian banyak ya ini keutamaan bulan Ramadan. Ketika itu misalkan semua di bulan dibuka gitu ya, kemudian setan dibelenggu, kemudian diampuni dosa-dosa dan sebagainya. Ini seringkali itu banyak orang dengar ya saat ini tuh kalau menyambut Ramadan, tapi dia tidak masuk ke dalam hati mungkin ya, sehingga ketika dia melaksanakan Ramadan ya polanya kayak gitu juga. Nah, bagaimana caranya untuk mengokohkan keyakinan terhadap keimanan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah itu memberikan dampak yang kuat ke dalam diri seseorang, sehingga yaitu betul-betul pengetahuannya itu berpengaruh, keimanannya itu betul mendorong dia untuk melaksanakan tersebut. Iya, Masya Allah ya. Berkaitan dengan masalah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan pamannya untuk mendapatkan hidayah, ketika memaksa pamannya untuk mengucapkan La ilaha illallah di akhir hayatnya. Tapi Nabi SAW tidak mampu memaksa atau memberikan hidayah kepada pamannya tersebut. Kenapa? Karena Allah yang berhak untuk memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa? Innaka la tahdi liman ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau sesungguhnya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Karena zat yang berhak untuk memberikan hidayah siapa? Allah. Walaupun Nabi mencintai pamannya Abu Thalib yang selalu membela Nabi SAW, membantu dakwahnya Nabi SAW, tapi di akhir hayatnya beliau tidak mau mengucapkan La ilaha illallah. Padahal Nabi menginginkan pamannya untuk mengucapkan perkataan itu. Maka Allah mengingatkan innaka la tahdi liman ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Engkau tidak akan mungkin memberikan hidayah kepada orang kecuali Allah yang akan memberikan hidayah tersebut kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, oleh karena itu, ada kalanya orang itu mengetahui ilmu, tapi ilmunya tidak menghantarkan kepada iman. Dia tahu kalau orang yang melakukan perbuatan dosa tertentu itu akan mendapatkan azab yang besar. Seperti misalkan, dia tahu hukum melakukan riba,
Dia tahu kalau dosanya dosa besar dan itu hal yang haram. Tapi ilmu yang dia dapatkan tidak menghantarkan kepada amal. Dia masih tetap saja melakukan ribawi. Jual beli yang tidak tidak jujur. Penipuan, menipu dalam jual beli. Disebutkan barangnya kualitasnya bagus. Padahal dia tahu barangnya tidak sebagus dengan promosi yang dia lakukan. Itu kan perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan ilmu. Dan dia tahu itu perbuatan dosa, tapi dia kemudian masih melakukan dosa-dosa yang dia tahu itu sebuah kesalahan. Di mana salahnya ini? Masalah keimanan. Ilmu itu menjadi jalan seseorang untuk menguatkan iman. Tapi iman seseorang bisa didapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak aneh banyak orang yang berilmu tapi dengan ilmunya malah menyerang Islam. Sangat banyak. Kenapa Allah tidak berikan hidayah? Ilmu itu bisa dicari, bisa didapat, tapi hidayah hanya Allah saja yang berhak untuk memberikan hidayah tersebut. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya ilmu itu bisa menghasilkan amal, bisa menghasilkan keimanan, kemudian dia beramal dengan ilmu tersebut. Nah, kalau posisi kita adalah sebagai orang yang di posisi itu, ilmu kita ingin menghasilkan amal, apa yang kita lakukan? Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW tidak pernah berdoa kepada Allah dengan meminta tambahan kecuali meminta tambahan dalam ilmu. Qul Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Coba cari dalam hadis manapun. Pernahkah Nabi SAW meminta untuk ditambahkan harta? Enggak pernah. Tapi dalam ilmu Nabi SAW menyebutkan Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Bahkan setiap pagi dan petangnya Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah dalam zikir pagi dan petang. Dan ini zikir yang disunnahkan pula bagi kita. Yaitu ketika berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Selalu meminta ilmu. Padahal sumber ilmu di dunia ini yang Allah berikan kepada manusia di muka bumi, siapa yang paling berilmu di muka bumi ini? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap Nabi meminta Rabbi zidni ilman atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Dan yang diminta bukan cuma ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang bisa menghasilkan amal. Kalau kita posisi orang tersebut. Kalau kita melihat posisi orang lain, ada orang lain yang mengetahui kalau itu sebuah kebaikan tapi dia tidak melakukannya. Dia tahu itu sebuah kejelekannya tapi malah dia melakukan kejelekan tersebut. Nah, bagaimana posisi kita melihat orang lain tersebut ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan ilmunya? Seorang dai yang dia menyampaikan satu kebaikan, dia harus begini, harus begitu, tapi praktek di lapangan ketika dia bertetangga tidak baik dengan tetangganya. Bagaimana sikap kita sebagai seorang tetangga yang melihat ada orang yang berilmu tapi amalnya tidak mencerminkan ilmu? Pertama yang kita lakukan adalah doa. Doakan dia. Doakan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah dan memberikan amal atas ilmu yang dia lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berikan nasihat dengan cara yang baik. Bisa dengan cara bertanya. Karena seseorang yang berilmu ketika diingatkan oleh orang awam kan tidak, kemungkinan menerimanya kecil. Ustadz, itu teh haram, nggak boleh. Orang ustadz yang biasa menyampaikan materi, menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis dan lain sebagainya, ditegur oleh jamaahnya, ditegur oleh tetangganya yang tetangganya tersebut bukan orang yang paham ilmu syar'i, tapi dia tahu itu sebuah kesalahan. Ketika ditegur dengan cara begitu sulit. Bagaimana cara negurnya? Cara negurnya adalah bisa jadi dengan cara bertanya. Dia bertanya, misalkan ada seorang memiliki ilmu tapi kemudian dia tidak baik dengan tetangganya. Kan kita bisa bertanya, Ustaz, kalau hak seorang atau misalkan menyebutkan kasus, Ustaz, bagaimana sih sebaiknya kalau saya agar bisa berbuat baik kepada tetangga sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi SAW? Bagaimana caranya? Dan terkadang seorang yang memiliki ilmu ketika ditanya dengan pertanyaan demikian, dia akan jawab, sebutkan dalil-dalilnya segala macam, sambil, ini pengalaman saya Pak, pengalaman saya, sambil akan berpikir kalau apa yang saya ucapkan itu sudah saya amalkan belum. Itu terkadang Pak, saya jujur saja ya, terkadang dalam sesi tanya jawab ada orang yang bertanya dan dengan pertanyaan yang ditanya itu menyadarkan saya. Contoh, ketika ada orang yang bertanya, Ustaz, terkadang saya kelewat nih sholat malam
dan suka merasa bersalah untuk melakukan sholat malam tersebut. Kalau saya terlewat, boleh nggak saya mengqadha sholat malam di siang hari? Ini pertanyaan ini kan gampang ngejawabnya, Pak. Tapi ketika ditanya, itu bisa menyadarkan kita. Ketika misalkan suatu ketika terlewat sholat malam, ada yang nanya gitu. Kadang kita mikir, subhanallah ya, ini orang yang ngaji, belajar ngaji, mempertanyakan dan sangat sayang ketinggalan sholat malam. Saya ngejawabnya, masa saya ketinggalan sholat malam merasa biasa-biasa aja. Terkadang ada manfaat yang didapatkan oleh seseorang yang menyampaikan ilmu dari sesi tanya jawab. Makanya terkadang bertanya itu bisa memberikan hidayah kepada yang lainnya. Dan inilah metodologi yang disampaikan, yang dilakukan oleh siapa? Jibril alaihissalam. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi, fa akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam. Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Dan di akhir hadis ini Nabi menyebutkan apa? Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang bertanya itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian ilmu. Jibril bertanya supaya para sahabat mendapatkan ilmu. Itulah terkadang manfaat dari pertanyaan itu bisa menyebabkan orang lain mendapatkan ilmu dan bahkan dengan pertanyaan bisa menyadarkan orang lain. Makanya bisa ketika ada seorang dai melakukan sebuah kesalahan, kalau ditegur langsung tidak memungkinkan, tanya hukumnya. Ustaz, boleh nggak sih kalau saya sebagai seorang tetangga kemudian setiap pagi memanaskan kendaraan bermotor, kemudian knalpotnya gandeng digerung-gerung. Padahal yang melakukan itu siapa? Bisa jadi si ustadz melakukan itu, tapi dengan cara nanya itu. Seakan-akan kita tidak tahu kondisinya, tapi nanya. Nanti ustadznya akan kelihatan. Kalau dia hanif, dia akan menjawab sesuai dengan ilmu, tidak akan menjawab sesuai dengan amal yang dia lakukan. Karena itu amanah ilmiah, kalau itu kan boleh, asal tetangga tidak terganggu. Nah, berarti kan kelihatan ada egonya di situ. Tapi kalau dia sebutkan nggak boleh, karena tetangga memiliki hak. Nah, terkadang dengan jawaban itu terkadang dia tersadarkan dengan kesalahan yang dilakukannya. Makanya yang pertama adalah doakan dia, yang kedua adalah beramar ma'ruf, nasihati dia dengan cara yang baik dan salah satunya dengan cara menanya. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, semoga Allah berikan keberkahan pada ilmu yang kita miliki dan semoga ilmu tersebut bisa menghantarkan kepada keimanan yang lebih tinggi dan menjadikan buah berupa amal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memasuki bulan Ramadan dengan ilmu agar kita bisa meraih pahala yang sebesar-besarnya. Baik, sudah jam 6 lebih, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.